Polres Metro Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 5 Februari 2025, mengadakan press release mengenai penangkapan tersangka penipuan dengan korban Kenly Sandi atau KL, yang mengalami kerugian sebesar 30 miliar rupiah. Adapun tersangka pertama Rohman Setiawan atau RS dan tersangka kedua Aris Setiawan atau AS, yang merupakan kepala cabang Maybank Cilegon pada saat itu menjabat. Hal ini diungkapkan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Karyono, ketika menjelaskan kepada media mengenai penangkapan tersebut. Dalam press release tersebut, juga dihadirkan kedua tersangka yang diduga melakukan penipuan, yaitu RS dan AS. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah LP kita adalah LP 87878 dari 12/2004 Polda Metro Jaya tanggal 24 Desember 2024. Adapun TKP-nya adalah di Jalan Asia Afrika nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat. Korbannya adalah KL. Lanjut, tersangka pertama adalah RS, tersangka kedua adalah AS. Adapun barang bukti yang kita sita dalam perkara ini sementara adalah satu buku cek tunai, lanjut akad kredit Maybank, satu lagi satu bendel rekening koran BCA yang rekening sekian atas nama Aris Setiawan. Jadi modus operandi rekan-rekan yang awalnya adalah si tersangka RS ini meminjam uang kepada saudara Ken untuk modal usaha. Ini tersangka yang pertama RS. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh AS selaku kepala cabang Maybank Cilegon yang bersangkutan meyakinkan kepada korban bahwa uang yang ada pada Rohman akan aman. Nah, sehingga korban percaya akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada tersangka AS. Lanjut, AS ini juga menerima hasil uang milik korban senilai 500 juta rupiah. Ya. Kemudian kronologisnya rekan-rekan tadi terkait dengan modus operandi. Kemudian terkait kronologisnya adalah awalnya si tersangka RS melakukan pinjaman untuk modal, berarti sampai 4 tahapan. Setelah mencapai uang 30 miliar, RS menjadikan kepada si korban akan mendapat keuntungan, namun itu hanya rangkaian kata-kata bohong. Kemudian korban percaya menyerahkan faktanya uang yang telah diterima oleh si RS tidak digunakan untuk kepentingan untuk usaha karena menjanjikan ada proyek di Indosat. Makanya uangnya tidak digunakan untuk usaha, lanjut digunakan untuk pribadi. Itu terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Lanjut terkait DPPU, memang nanti kita akan melakukan pemeriksaan terhadap PPDK dengan pasti juga. Kemudian terkait dari pihak Maybank masih banyak, masih kita lakukan pemeriksaan juga ya. Tambahan untuk Maybank. Di sisi lain, Benny Wulur selaku kuasa hukum Kenly Sandi, menanggapi setelah tertangkap dua tersangka RS dan AS yang telah menipu uang kliennya sebesar 30 miliar rupiah. Benny juga berkata jika pihak dari Kenly Sandi saat ini telah melakukan pelaporan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2025 terhadap Maybank. Sebenarnya klien saya ini kan diduga kuat memang dibujuk oleh branch manager dari Maybank bernama Aris Setiawan. Nah, seperti kita tahu Aris Setiawan sekarang kan sudah jadi tersangka. Ya, dan baik Aris Setiawan maupun Rohman sudah ditahan. Nah, yang jadi masalah yang mau saya jelaskan di sini, kami sudah melakukan pelaporan ya tertanggal
3 Februari 2025 terhadap Maybank. Ya, diduga melanggar pasal 372 penggelapan dan juga undang-undang pasal 49 undang-undang perbankan. Kenapa kami laporkan Maybank? Karena begini, seharusnya diduga kuat uang yang hilang itu kan uang Maybank. Karena Aris sebagai branch manager yang telah mengetahui bahwa uang yang jadi jaminan kredit back to back itu adalah milik klien saya, Bapak Ken Lisandi, sejumlah 30 miliar rupiah. Kan begitu. Nah, artinya apa? Ketika ada perjanjian back to back, ya, yang mana yang tanda tangan perjanjian gadainya itu adalah saudara Aris sendiri, maka perjanjian gadai tersebut juga menjadi sebabnya tidak halal. Kenapa? Karena Pak Aris mengetahui uang 30M itu yang jadi jaminan back to back itu adalah uang klien saya. Sehingga uang yang keluar waktu itu karena saudara dari istrinya Rohmat katanya bikin perjanjian kredit yang mana Maybank diduga juga melanggar prinsip kehati-hatian. Karena Maybank harusnya juga cek. Dia sudah tahu uang itu sebetulnya di Pak Aris sendiri yang tanda tangan itu adalah uang milik dari klien saya, Pak Ken. Kemudian uang itu digunakan untuk apa? Kan harus dilakukan analisa mendalam. Makanya diduga kuat, bukan hanya Pak Aris saja ini yang terlibat. Ya mohon polisi juga mendalami kasus ini, diduga ada pejabat-pejabat lain yang ikut terlibat. Sehingga uang Maybank yang harusnya bobol 30M. Tapi Maybank pada saat kita waktu itu udah kasih tahu, uang klien kami ini jangan diganggu ya. 30M itu karena kita lihat kan di tanggal 2 Desember kita sempat suratin tuh ke Maybank karena uang dari klien kami itu belum dieksekusi atau belum diambil oleh Maybank, masih ada di rekening Rohmat, ya. Nah, tanggal 9 atau 10 Desembernya baru uang itu nggak ada. Artinya kan laporan polisi kami terlebih dahulu yang sudah masuk, pemberitahuan kami dulu kepada Maybank. Artinya apa? Maybank harusnya lihat dulu permasalahannya, bukan main ambil uang 30 miliar itu. Apalagi beberapa pejabat dari Maybank menyatakan uangnya aman kepada klien saya, tenang saja. Waktu klien saya menanyakan uangnya, kan begitu. Nah, jadi di sini ada dugaan Maybank ini melakukan kejahatan perbankan diduga kuat. Kenapa? Dia mau cuci tangan. Uangnya Maybank yang diduga kuat, yang terambil dibobol oleh anak buahnya sendiri, itu Aris yang sekarang terbukti juga sudah jadi tersangka, mau dialihkan kerugian ini diduga kuat kepada klien saya, Pak Ken. Ya, nah untuk itulah kami mensomasi Maybank untuk segera mengembalikan keadaan uang tersebut seperti semula, di mana tempat rekening atas nama rekening Rohmat tersebut, sehingga klien saya bisa mencairkan uang tersebut dan bisa menarik dengan segera uang tersebut. Ya, karena sudah jelas pasal 1320 berdata syarat sahnya perjanjian, cakap, sepakat, objek tertentu, sebabnya harus halal. Kalau sebabnya menjadi tidak halal berarti batal demi hukum. Batal demi hukum artinya tidak pernah adanya perjanjian kredit maupun perjanjian gadai apapun. Artinya apa? Uang klien saya itu tidak ada dasarnya dari Maybank untuk ambil atau tarik. Kita dari media Jacindo News pada 6 Februari 2025 sudah menemui dari pihak Maybank untuk meminta tanggapnya pihak Maybank atas keterlibatan AS. Tetapi pihak dari Maybank belum bisa memberikan keterangan secara pasti, karena pihak Maybank masih sedang melakukan investigasi lebih dalam lagi, dan pihak Maybank berkata dalam waktu dekat akan memberikan jawaban mereka lewat media. Demikian tim redaksi Jacindo News melaporkan.